Assalamualaikum, hai jumpa lagi dengan aku Enisa Yuliati. Kali ini aku mau bikin jajanan tradisional. Sebenarnya resep ini aku adopsikan dari resep bongko pisang, tapi aku bikin sesimpel mungkin dan secantik mungkin. Yuk langsung aja ke cara membuatnya. Tentu aja untuk bahan utamanya ada pisang. Aku pakai pisang raja yang udah matang banget, kulitnya juga udah kehitaman. Selanjutnya ada tepung beras, merek apa aja juga boleh, sedikit tepung terigu, sedikit garam, dan perasan air pandan. Jadi daun pandan yang di blender halus dengan air. Aku juga pakai sedikit pasta pandan sebagai pewarna aja. Yang terakhir santan kental. Dan selanjutnya untuk pelapis, untuk bahan saus santan sedikit tepung terigu, juga ada santan kental dan beberapa daun pandan. Ini fungsinya sebagai aromatik aja. Selain saus santan, aku juga pengen bongko pisang juga disiram di atasnya dengan karamel dari gula Jawa. Yang pertama kita mau bikin adonan bongko pisangnya dulu. Santan kental kita langsung pindahkan aja di atas panci. Tambahkan tepung beras dan tambahkan pula tepung terigu. Tepung terigu ini dia berfungsi agar bongko pisangnya tetap lembut dan kenyal walaupun udah dingin ya teman-teman. Selain itu kita juga akan beri sedikit garam agar rasa seimbang. Santan ketemu garam pastinya cocok banget. Masukkan juga air perasan daun santan. Kita aduk semuanya menjadi satu. Aduk semua bahan adonan bongko sampai larut. Tidak ada yang menggerindil, disaring jika perlu. Tetapi menurut aku ya teman-teman, pakai hand whisk juga bakalan cepat larut si tepungnya ini. Kalau udah mulai larut, tambahkan sedikit pasta pandan hanya sebagai warna aja agar makin keluar warnanya. Kalau mau di skip juga boleh ya. Aduk semua jadi satu sampai larut. Jangan lupa beri daun pandan yang diikat simpul. Kalau udah, hidupkan kompor dengan memakai api paling kecil. Masak hingga adonan tepung menjadi sedikit mengentang. Nah, aduk terus adonan agar halus teksturnya. Kalau misalnya udah mulai berat, bisa diganti ngaduknya itu memakai spatula kira-kira seperti ini. Dan ini udah bisa diangkat dari kompor ya teman-teman. Untuk selanjutnya aku mau bikin saus lapisan santan. Tadi udah aku campur santan kental dan diberi dengan tepung terigu. Jangan lupa beri sedikit garam, tambahkan sedikit gula. Kalau kalian suka manis, aduk hingga tercampur rata dan sisihkan. Kalau adonan bongko pisangnya udah hangat-hangat kuku, sekarang kita mau bungkus. Dan juga sebelumnya potong pisang sesuai selera. Aku potong jadi 4 kayak gini. Aku sesuaikan aja ya teman-teman potongan pisangnya dengan besarnya wadah yang mau aku pakai. Nah, di sini aku pakai daun pisang seperti ini, atau kalian mau pakai daun pandan yang dibentuk menyerupai mangkok juga boleh ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan kreasi kalian masing-masing. Lalu ambil secukupnya adonan bongko, ratakan. Di sini aku bikin lapisan paling bawah itu tipis aja karena nanti masih mau aku beri di atasnya dengan potongan pisang raja. Oh ya, daun pisangnya di sini sudah aku lapisi juga dengan plastik kayak gini ya teman-teman, menghindari dari kebocoran. Kalau udah diratakan adonan yang paling bawah, sekarang kita ambil potongan pisang dan beri di atasnya dengan beberapa potongan buah pisang. Ambil secukupnya aja, tapi kalau kalian pengen lebih berasa buah pisangnya bisa ditambahkan lebih banyak lagi. Dan kita tutup lagi potongan buah pisang dengan adonan bongko sama. Aku bikin lapisannya tipis-tipis aja ya teman-teman. Dan sekarang letakkan kembali lapisan atasnya, contohnya seperti ini. Jangan lupa sisakan setengah sentimeter untuk lapisan saus santan. Sekarang aku mau coba bikin lagi bungkus adonan bongko pisangnya. Caranya sama aja ya teman-teman seperti sebelumnya. Sebenarnya caranya sama aja, beri tipis-tipis adonan bongko, ratakan. Kalau udah rata, sekarang kita tambahkan potongan buah pisang di atasnya. Kalau kalian pengen buah pisangnya lebih berasa, bisa ditambahkan lebih banyak lagi. Lalu untuk potongan buah pisang sekarang kita tutup kembali dengan adonan bongko. Beri tipis-tipis aja, ratakan adonan bongko. Jadi kita bikin ini udah 3 lapisan ya teman-teman. Jangan lupa sisakan setengah sentimeter untuk adonan lapisan saus santan. Jadi jangan isi sampai full aja ke atas. Selanjutnya nih aku coba bikin yang versi bungkus pisang full sampai tertutup, sama aku beri plastik agar tidak bocor. Caranya sih sama-sama aja ya teman-teman, hanya saja aku lupa nge-record saus santan. Kalau saus santannya, kalau versi yang tertutup kayak gini langsung aja dituang di atasnya. Kalau mau versi yang tertutup kayak gini boleh-boleh aja, sah-sah aja. Cuma kalau fullnya ini tertutup kayak gini sedikit kurang cantik ya teman-teman. Kelebihannya kalau dibungkus pisang kayak gini dia nggak ribet, jadi semua bahan kita langsung aja masukkan, nggak ribet. Dan juga kita nggak perlu bikin daun pisangnya dibentuk-bentuk kayak mangkok dulu. Tapi kalau untuk suguhan arisan pakai daun pisang kayak gini lumayan. Namun untuk tamu agung ya teman-teman, kita harus sedikit kreatif juga. Is okay menurut aku. Nah tuh kita tinggal kunci aja daun pisangnya pakai tusukan gigi kayak gini, udah simple aja. Tapi untuk cara pembungkusan sesuaikan aja dengan kreasi kalian masing-masing aja ya teman-teman.
Selanjutnya kita sekarang masuk di tahap pengukusan. Kita kukus adonan yang udah kita bungkus selama kurang lebih 4-5 menit sampai adonan padat. Setelah 4 menit kita tumpuk bagian atasnya dengan larutan santan dan tepung terigu di atasnya. Aku percepat aja ya teman-teman. Dari larutan santan di atasnya atau saus santan ini sampai penuh full ke atas sampai menutupi semua permukaan bongko atau adonan yang warna hijau tadi. Kalau sekiranya masih ada sisa larutan santan bisa kita tambahkan sampai habis agar tertutup semua permukaan bongko pisang atau agar lebih kelihatan cantik lagi. Untuk di bagian atasnya lagi bisa kita beri hiasan potongan daun pandan agar makin lebih harum lagi terasa aroma pandannya. Sambil lalu mengukus, kita siapkan membuat saus karamel atau gula merah dari gula jawa. Udah aku masukkan air juga sebelumnya. Tambahkan gula jawa, rebus gula jawa atau gula merah sampai larut. Gunakan api paling kecil aja. Makin bagus kita rebus si gula merah sampai dia membentuk karamelisasi kayak di video ini ya teman-teman. Setelah 5 menit dikukus, untuk yang kedua kalinya ini wangi banget, wangi pandannya kenceng banget dan udah aku lepas juga dari daun pisang yang membungkus agar lebih mudah. Ini udah dalam keadaan dingin ya teman-teman. Sekarang mau aku beri dengan saus gula merah di atasnya. Untuk larutan gula merah ini semakin dia dingin, dia juga semakin mengental membentuk karamelisasinya. Untuk tekstur dari bongko pisang lembut, walaupun dia udah dingin, dia juga lentur, jiggly, nggak keras, rasa pandan dan aroma pandannya kerasa banget, apalagi dipadukan dengan saus santan di atasnya makin gurih lagi. Makannya juga dengan gula jawa, wah ini kombinasi yang cocok banget. Rasa pisangnya juga udah manis, pokoknya rasanya manisnya itu pas, nggak over ketika dimakan bebarengan jadi satu. Kue tradisional yang satu ini cocok banget dijadikan suguhan tamu. Selain bikinnya gampang banget, nggak ribet, bahan-bahannya juga sederhana, dari rasa enak banget, nggak ngebosenin, sehat juga karena nggak digoreng. Untuk penampilannya sendiri juga cantik banget, nggak bakalan kalian minder kalau nyuguhin tamu dengan jajanan yang satu ini. Nah itu dia resep mudah bikin jajanan untuk suguhan tamu. Nggak bosen-bosennya aku minta tolong dukung terus YouTube channel Enisa Yuliati agar makin semangat bikin video selanjutnya. Yuk komen sebanyak-banyaknya, share juga sebanyak-banyaknya, dan tentunya jangan lupa di subscribe. Terima kasih banyak, wassalamualaikum dan bye-bye.